Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf dalam keadaan sehat, tetap semangat dan juga produktivitasnya tinggi sekali. Nah, kali ini pagi hari ini saya akan mereview 10 assessment tool yang bermanfaat bagi guru sebagai media interaktif untuk melakukan assessment baik formatif maupun summative di kelasnya. Pastinya kemajuan teknologi akan sangat membantu para guru dalam mendesain pembelajaran yang lebih personal, lebih interaktif, seru dan menyenangkan. Nah, kali ini saya akan memberikan rekomendasi beberapa AI yang bisa Bapak Ibu guru, para dosen juga, para mahasiswa yang berminat menjadi guru untuk mencoba satu persatu kemudian memilih mana yang paling tepat, atau kombinasi dari beberapa assessment tool itu bisa digunakan secara bersamaan, tentunya dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari yang pertama, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari yang nomor satu yang namanya Edu8 AI ya. Ini adalah sebuah AI yang menurut saya sangat lengkap juga ya. Ini ada Edu8 AI. Ini sebuah AI yang yang lengkap ya, terutama bagi teman-teman guru, dosen. Jadi kenapa saya bilang lengkap? Karena dia didesain mulai dari planning ya, perencanaan. Kita selalu membahas itu ketika diskusi tentang dunia pendidikan atau dunia mengajar ya. Ada planning. Nah, di sini di Edu8 AI ini ada banyak sekali menu-menu yang kita gunakan untuk mendesain sebuah pembelajaran atau planning ya. Ada engagement activities, ada aktivitas yang mengikat ya, ada lesson sheet, ada prior knowledge and scaffolding, ada 5E's lesson plan, ada assessment measures, ada backward design organizer, ada differentiated instruction system ya. Jadi dia membantu mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ada evidence statement, ada Gartner's 9 event of instruction ya. Jadi dan juga banyak lagi yang lainnya. Dan kelebihannya kita tinggal memilih topik apa yang perlu kita buat nanti, dan AI akan menyelesaikan menyelesaikan sisanya atau sisa pekerjaannya seperti biasa ya, karena AI based ya. Itu dari planning ya. Planning dulu ada lebih dari 10 menu yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Nanti akan saya tampilkan di sini menu-menunya apa saja. Kemudian setelah planning biasanya kita kita presenting ya. Ya, presenting itu mengajar itu ya, dalam konteks ini adalah presenting. Nah, kalau kita lihat di sini di presenting itu ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan ya. Ada informative text and question, ada level reading kalau kita mengajar membaca, ada slide outline, ada pair passages dan seterusnya. Setelah presenting practice ya, ini adalah beberapa pendekatan. Dia mungkin memakai pendekatan triple P ya, presentation, practice, and production. Nah, di sini di practice ini ada menu practice, ini ada essay revision, ada keyword assignment, ada exemplar essay review, ada extension worksheet, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ada planning, ada presenting, ada practice, itu yang ketiga. Yang practice setelah itu ada group activities. Kita juga bisa meminta bantuan Edu8 AI ini untuk mendesain kegiatan berkelompok seperti apa yang Bapak Ibu inginkan dan juga bermanfaat bagi kelasnya seperti apa nanti. Ini penting sekali ya. Ada debate, ada round robin, ada skit die, dan seterusnya. Ada banyak sekali pilihan di sini yang bisa Bapak Ibu lihat ya nanti ya. Berikutnya ada question, kita bikin quiz ya. Kita bisa membuat pertanyaan ya. Ini kita klik di sini apakah isinya question. Ini ada multi-part question, ada multi-select question, ada real-world example. Jadi pertanyaan assessment kita, soal-soal yang biasa kita desain itu tidak melulu hanya pertanyaan biasa ya, karena ada ada taksonomi Bloom yang semakin tinggi, atau soal kan selalu kita proporsinya mudah, sedang, dan sulit. Nah, kalau kita buat variasinya, apalagi berkait dengan TKA sekarang, ada banyak sekali jenis teks, ada jenis soal yang menuntut kreativitas para guru untuk memulai sejak dini bagaimana mendesain soal yang baik ya, tentunya dengan alasan-alasan yang bagus juga. Berikutnya selain question, kita juga ada bawahnya ini adalah assessment ya. Ini juga assessmentnya juga lengkap. Di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan
Kemudian yang berikutnya ada feedback ya, dan ada administratif. Di feedback ini juga banyak sekali menu-menu yang bisa kita pilih untuk memberikan feedback kepada hasil pekerjaan siswa seperti apa. Oke, ada itu poin di lesson builder ya, ada feedback, ada administratif. Terakhir kita buka yang administratif, itu ada apa? Ada draft email, ada icebreaker activities, ini juga ada pilihan icebreakernya, ada syllabus starter, ada action step, dan seterusnya. Banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita pilih. Berikutnya ada organizer ya. Di organizer ini Bapak Ibu diberikan menu-menu yang menarik untuk misalkan ya, contoh membuat sebuah worksheet ya. Misalkan ada KWL chart ya, know, what, learn, ada T chart, ada Venn diagram, ada flyer model, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin membuat, kita tinggal klik what are you teaching today. Ini sama dengan pertanyaan di Facebook ya, what's on your mind. Kita tinggal pilih, misalkan kita mau membuat soal matematika, topik penjumlahan dan pengurangan, kita klik aja di situ. Nanti kita mau buat apa. Kalau mau buat lesson builder, kita mau pilih yang mana, tahapan planning, ada presenting, practice. Satu topik bisa kita gonta-ganti ke dalam step pembelajaran dan juga template apa yang kita butuhkan. Nah, nanti dia akan menjadi satu file bersama gitu, dari awal, dari planning, dari presenting, dari practice sampai kepada assessment-nya. Saya kira akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mendesain pembelajaran yang tidak itu-itu saja ya. Pastinya banyak sekali ide-ide pembelajaran yang bisa Bapak Ibu maksimalkan. Oke, itu EduAI ya. Berikutnya kita akan pindah ke berikutnya, yaitu EducaPlay. Ini adalah assessment ya. Ini kalau ini kita bisa gunakan untuk interaktif tools ya. Kita bisa pilih ini sangat gampang sekali dioperasikan. Kita tinggal klik aja educaplay.com, kemudian kita login pakai email, kita aktifasi di email, langsung kita masuk ke dalam menu seperti ini ya. Menunya seperti ini, nanti kita klik new game. Jadi kalau menunya new game kan jelas sekali bahwa ini adalah game generator ya. Ada game namanya line up ya, ada yes or no, ada froggy jumps, ada video quiz, ada riddle, ada map quiz, ada matching, ada quiz, ada alphabet memory, matching pairs, word search puzzle, crossword puzzle, fill in the blank, unscramble letters, unscramble word, dictation, slideshow, and dialogue. Ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Guru yang sedang dibutuhkan apa gitu. Jadi kita bisa memilih template mana yang akan digunakan. Tapi dari pengalaman saya sharing beberapa kali, itu yang paling sering digunakan adalah froggy jumps ya, karena mungkin ada karakter kodok meloncat dan sebagainya itu. Berikutnya ada Zap Quiz ya. Ini juga quiz yang menurut saya sangat mudah dibuat. Caranya kita tinggal klik aja zapquiz.us ya. Atau kita klik aja di browser Zap Quiz, nanti kita akan diarahkan ke sana. Seperti biasa, login menggunakan email, aktivasi, dan tinggal masuk ke dalam quiz ini. Kita klik buat quiz baru, sama kita akan memasukkan topik apa yang akan kita buat kuisnya, kita pilih backgroundnya, dan kuisnya akan siap, tinggal di share, kemudian bisa dimainkan secara bersamaan. Dan saya kira menarik sekali untuk teman-teman atau siswa-siswi yang mungkin terbiasa main game Minecraft ya, karena tampilannya mirip sekali dengan Minecraft. Nah, mungkin seperti ini contohnya, silahkan Bapak Ibu bisa, dan juga bisa melihat ya contoh yang sudah ada seperti apa. Jadi kita tinggal menggunakan AI, topiknya apa, nanti modelnya seperti apa, apakah memancing atau yang lainnya, tinggal diklik jadi ya. Itu adalah Zap Quiz ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung menggunakan Scratch, kita bisa menggunakan Zap Quiz ini untuk membuat kegiatan interaktif di kelas. Berikutnya ada Wayground. Dulu ada Quizzes nih ya. Wayground ini mungkin fitur-fitur lama saya tidak akan membahasnya ya. Mungkin yang agak baru itu adalah ini ya, ada video ya, video. Di sini ada, kalau assessmentnya seperti ini contohnya, assessmentnya seperti biasa, ada import worksheet, question generated AI, atau create from scratch. Nah, ini saya memilih yang video. Jadi di video ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan video yang ada di YouTube atau video Bapak Ibu sendiri yang sudah di-upload di YouTube. Kita paste di situ, kita paste. Kita nanti akan
ini adalah latihan apa namanya? Kita menguji konsentrasi siswa ketika menyimak sebuah video ya. Jadi misal video sistem atau siklus air. Nah, di tengah-tengah video kita tidak akan memutar video sampai selesai langsung, tapi kita akan jeda di menit keberapa, kita berikan pertanyaan, pemahaman. Jadi ini adalah bentuk assessment formatif yang bisa kita laksanakan secara tidak terasa gitu ya. Jadi ketika mereka sedang asik menonton video, tiba-tiba ada pertanyaan, tling, nah apa tadi kak? Kalau mereka tidak aware, mereka tidak memperhatikan, pastinya mereka akan ketinggalan informasi. Ini salah satu fitur yang menurut saya bisa dimanfaatkan, karena apalagi sekarang ada IFP ya, interaktif atau papan tulis digital itu yang bisa semakin memudahkan para guru untuk mengintegrasikan digitalisasi dalam pembelajaran. Itu yang background ya, saya agak cepat saja. Berikutnya ada Kahoot ya. Kahoot sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak terlalu banyak mengeksplor karena sekarang berbayar ya. Ada fitur-fiturnya sekarang makin terbatas, tapi tidak mengurangi kreativitas Bapak Ibu untuk bisa menggunakan opsi-opsi yang lain ya. Ketika Kahoot misalkan sangat terbatas di fitur-fitur gratisnya, kita bisa menggunakan fitur-fitur lain atau menu-menu yang lain yang bisa kita optimalkan. Yang jelas tidak boleh berhenti berkreativitas ya, karena banyak sekali pilihan di sana. Ini hanya sebagian kecil yang saya share, tapi menurut saya cukup powerful. Berikutnya ada Socrative. Ini juga clicker atau assessment tool yang bisa Bapak Ibu gunakan. Menurut saya juga sangat mudah sekali dioperasikan. Kita tinggal masuk ke socrative.com, kita pilih seperti biasa, kita login menggunakan email, kemudian kita aktivasi, tinggal masuk ke dalam kuis, kita buat kuis modelnya apa. Tapi di sini saya akan menggunakan yang namanya space race ya. Ini cukup menarik karena ada kompetisi antara dua kelompok gitu ya. Nanti kita bagi kelasnya menjadi beberapa kelompok. Nanti ada soal-soal atau pertanyaan yang harus mereka kerjakan. Nah, nanti kelompok mana yang diwakili oleh roket itu akan melaju yang paling cepat, dia adalah yang paling menang. Oke, berikutnya ada Kung Fu Quiz. Ini juga dari namanya Kung Fu Quiz, ini juga menjadi salah satu tool yang menarik sekali untuk menarik perhatian atau mengengage siswa di kelas ya. Fiturnya juga sederhana dan mudah digunakan juga ya. Caranya tinggal masuk kungfuquiz.com seperti biasa. Kalau mau login, aktivasi dan seterusnya, tinggal pilih create quiz atau yang lainnya. Ada banyak contohnya di sana, kita bisa mengambil atau meniru, amati, tiru, dan modifikasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, berikutnya ada live worksheet. Ini adalah tampilannya memang masih agak kaku, tapi menurut saya juga powerful untuk ini tidak banyak membutuhkan apa istilahnya ya, kreativitas yang sangat tinggi, tapi tetap bermanfaat untuk menjadi tool assessment yang interaktif ya, karena dia live worksheet. Ini saya berikan contoh beberapa yang sudah saya buat. Nah, ini adalah menu dasarnya adalah file PDF-nya. Jadi baru bisa mendesain dulu, kemudian mengubah menjadi PDF. Setelah PDF baru kita convert atau kita modifikasi, kita desain menjadi sebuah interactive worksheet. Oke, berikutnya adalah BlueKit. Ini juga sama, ini juga assessment tool yang menurut saya cukup powerful ya. Ini juga sangat mudah sekali menggunakannya. Tampilannya juga sangat sederhana. Kita bisa menggunakan, ini contohnya yang sudah saya buat ya. Saya sedang buat solar system. Jadi di sini ada model-model yang kita bisa pilih. Oke, berikutnya kita tinggal beberapa ini ada kelas dojo. Nah, di kelas dojo ini menurut saya juga menarik sekali. Karena apa? Karena biasanya di beberapa tool-tool itu hanya fokus pada aspek kognitif ya, atau aspek psikomotorik ya. Nah, di kelas dojo ini, oke, berikutnya adalah yang terakhir adalah